Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. MK bukan keranjang sampah. Ruang demokrasi dan konstitusi jelas sama pentingnya. Demokrasi yang sehat dan melahirkan konstitusi yang berkualitas. Konstitusi adalah rambu untuk menjaga kemurnian demokrasi. Demokrasi mestinya bukan hanya lewat proses formal seperti pemilu. Demokrasi jalanan alias demonstrasi tidak lebih kerdil nilainya sehingga dijamin sepenuhnya oleh konstitusi. Meski demikian, demonstrasi di masa pandemi bisa berpotensi menjadi klaster baru COVID-19. Karena itulah muncul anjuran untuk menghentikan demonstrasi terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Jauh lebih elok bila penolakan atas Undang-Undang Cipta Kerja disalurkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Anjuran itu datang dari Presiden Joko Widodo. Ia meminta masyarakat yang keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengajukan gugatan ke MK. Jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, silakan ajukan uji materi ke MK, kata Presiden dalam konferensi pers virtual Jumat 9 Oktober lalu. Harus tegas dikatakan bahwa anjuran untuk melakukan uji materi ke MK sama sekali bukan bertujuan menjadikan lembaga itu sebagai tong sampah yang menjauhkan kodratnya sebagai penjaga konstitusi. Putusan MK sesuai Undang-Undang Dasar 1945 bersifat final selain pertama dan terakhir. Patut diapresiasi. Kendati Undang-Undang Cipta Kerja belum diteken Presiden, sudah 2 gugatan dilayangkan ke MK. Permohonan pertama diajukan oleh 2 orang pekerja yang menggugat pasal-pasal terkait perjanjian kerja waktu tertentu, pesangon, dan pengupahan yang layak. Permohonan kedua diajukan sebuah serikat pekerja dengan tuntutan hampir serupa. Bila perlu memberikan kepercayaan penuh kepada MK untuk menguji dengan penuh kemandirian tanpa dipengaruhi kekuasaan, sejauh ini MK layak diberi kepercayaan. Sejak berdiri pada 2003 hingga Desember 2019, MK menerima 3.005 permohonan yang mayoritas 1.317 perkara merupakan pengujian terhadap undang-undang. Dari permohonan yang diputus itu, sebanyak 397 perkara atau sekitar 13,93% dikabulkan. Sisanya 1.005 perkara atau 45,81% ditolak dan lainnya tidak bisa diterima. Meski MK punya kewenangan menguji konstitusionalitas produk legislasi, pembuat undang-undang tetap dituntut untuk menggunakan kebijakan politik legislasi dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Karena itu, dalam rangka menciptakan produk legislasi yang lebih baik, pembahasan undang-undang hendaknya lebih transparan melalui partisipasi masyarakat, sehingga menciptakan koherensi antara undang-undang dan kepentingan rakyat. Semakin banyak produk legislasi yang ditolak masyarakat dan bermuara di MK, tentu menjadi perhatian serius DPR dan pemerintah. Jangan-jangan selama ini ada yang salah dalam kebijakan politik legislasi. Publik hendaknya mengawal sungguh-sungguh proses uji materi Undang-Undang Cipta Kerja di MK ketimbang berjuang di jalanan. Demokrasi jalanan bisa ditunggangi kepentingan politis. Apalagi sudah ada pejabat pemerintah yang menuding demonstrasi Undang-Undang Cipta Kerja ditunggangi pihak tertentu. Jauh lebih elok bila pemerintah dengan segala kewenangan konstitusionalnya mengusut pihak-pihak yang disebut menunggangi daripada menuding tanpa bukti. Walaupun pihak kepolisian sudah menangkap sejumlah orang yang mesti diproses sampai di pengadilan. Tugas bersama-sama untuk menjaga tegaknya demokrasi dan konstitusi sehingga MK bukan keranjang sampah. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Di segmen ini kami telah terhubung di sambungan telepon bersama dengan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, ada Abdul Muti. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Muti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pak Muti, apakah menurut Anda memang jalan terbaik untuk bisa menyelesaikan, paling tidak untuk bagi teman-teman yang mungkin keberatan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini, uji materi adalah langkah yang paling bijak?
Ya, sebagai warga negara dan juga sebagai bagian dari masyarakat yang mentaati hukum dan menjunjung tinggi semua peraturan yang berlaku di negara kita ini, jalan keluar yang paling mungkin terhadap masyarakat yang berkeberatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ada 3 alasan yang bisa saya kemukakan. Yang pertama, ada wacana untuk Presiden menerbitkan Perpu. Tetapi ini sepertinya sangat kecil kemungkinannya. Pertama, syarat Perpu itu kan harus ada keadaan yang genting dan memaksa. Itu eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 45 disebutkan seperti itu. Sekarang kan keadaannya tidak genting dan juga tidak memaksa menurut saya. Kemudian alasan yang kedua, undang-undang ini kan memang diusulkan oleh pemerintah. Sehingga kemungkinannya juga kecil kan pemerintah itu melakukan upaya-upaya yang justru melemahkan usaha mereka. Selain juga kompleksitas dari Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan gabungan dari 76 atau 75 undang-undang gitu. Itu nanti kan memang akan tidak mudah untuk membuat Perpu terkait dengan desakan masyarakat itu. Kemudian yang kedua, tentu saja cara-cara yang dilakukan untuk bisa merubah itu yang kedua kan ya DPR membuat undang-undang lagi kan begitu. Tapi kan untuk membuat undang-undang itu kan harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tahapan-tahapannya harus melalui proses itu dan itu kan juga kemungkinannya kecil. Karena itu maka jalan keluar yang paling mungkin adalah melakukan judicial review, dan judicial review itu kan bisa dilakukan dalam 2 bentuk ya. Bisa uji formil dan bisa uji material. Kalau uji formil kan tentu saja bisa saja undang-undang itu dibatalkan untuk seluruhnya ketika memang gugatan uji formil itu dikabulkan oleh MK. Atau uji material terkait dengan pasal-pasal atau materi di dalam undang-undang itu. Tentu saja undang-undang itu ada kelemahannya dan Muhammadiyah juga melihat ada beberapa hal yang memang itu secara selintas itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Karena syarat untuk judicial review kan 2 yang pokok kan. Pertama, materi undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, ada kerugian konstitusional sebagai akibat dari dilaksanakannya suatu undang-undang itu. Apakah PP Muhammadiyah akan mengajukan uji materi, Pak Muti? Kami akan membahas secara khusus dalam rapat pleno malam nanti, karena kami baru menerima naskah yang final setelah sidang paripurna DPR itu. Setelah masyarakat dibingungkan oleh berbagai versi kan. Ada yang versi 1000 sekian halaman, ada yang versi 800, ada yang versi berapa itu gitu. Sehingga kami ingin menunggu sampai final draft itu selesai dan kemudian nanti secara resmi diundangkan dan dimuat dalam berita negara. Tapi proses uji materi sendiri di MK bisa diawasi oleh publik tidak Pak Muti? Mudah tidak mengawasinya? Nah memang ini sesuatu yang secara regulasi memang sulit ya, karena keputusan MK itu kan final and binding. Jadi sangat paripurna dan mengikat. Bahkan kan tidak ada putusan lagi di atas keputusan MK. Tetapi proses-proses di dalam sidang MK, kebetulan kan Muhammadiyah punya pengalaman 4 kali melakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi itu. Tahapan-tahapannya kan melalui proses yang memang seperti persidangan pada umumnya. Misalnya menghadirkan pihak-pihak terkait, kemudian menghadirkan pemerintah, menghadirkan DPR, kemudian pihak penggugat, dan proses-proses persidangan yang sesungguhnya persidangan itu bersifat terbuka. Sehingga sidang-sidang di MK itu kan karena memang itu merupakan uji terhadap materi undang-undang, memang kekuatannya ada pada argumen yang dibangun dari penggugat terhadap
pasal-pasal atau bahkan mungkin terhadap undang-undang secara material. Bahkan mungkin secara proses, kalau memang proses itu dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka bisa jadi sebuah undang-undang itu dibatalkan. Baik, Pak Muti, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, Pak Muti. Selamat pagi, terima kasih. Sehat selalu semuanya. Ya, baik. Bang Usman, sebelum kita jeda, poinnya adalah harus membangun argumentasi yang kuat. Iya. Nah, apakah memang selama ini kalau kita lihat sekilas begitu argumen yang menolak mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah cukup kuat, Bang Usman? Ya, kalau kita lihat dari persentase tadi, hanya 13,9% yang diterima, ya ada dua kemungkinan memang argumentasinya tidak kuat. Artinya dia tidak bisa menunjukkan bahwa ada pertentangan antara undang-undang yang digugat dengan Undang-Undang Dasar 1. Oke. Yang kedua, tidak ada kerugian konstitusional, begitu loh. Ya, nah sering sekali teman-teman yang kemarin katakanlah menolak undang-undang Omnibus Law ini atau Cipta Kerja ini, itu sering sekali mengatakan nggak ada gunanya ke Mahkamah Konstitusi, begitu kan. Nah ini ya dua kemungkinan juga, ada beberapa kemungkinan, tetapi yang paling mungkin memang jangan-jangan karena tidak punya argumen, begitu loh. Iya kan, karena tidak punya argumen. Kalau kita lihat kemarin misalnya dalam konteks Omnibus, itu ada yang mengatakan tidak ada pesangon, awalnya kan seperti itu, cuti tidak ada, semuanya tidak ada dihapuskan, AMDAL dihapuskan, katanya begitu kan. Tapi begitu kita sampaikan bahwa ada AMDAL, memang mereka tidak bisa berargumen dalam debat-debat saya misalnya dengan teman-teman di WA Group, ada kok AMDAL, begitu kan. Katanya ditarik kewenangan pemerintah daerah ke pusat. Saya bilang tidak. Ya memang tidak ada argumen lagi mereka ketika saya sampaikan seperti itu. Ada yang berargumen bahwa kenapa yang diatur adalah soal tenaga kerja dalam konteks investasi, bukan birokrasi dan korupsi. Ya di undang-undang itu juga mengatur birokrasi dan mengurangi korupsi, begitu kan. Kalau birokrasinya, rantainya itu dikurangi, disederhanakan, berarti kan mengurangi potensi korupsi. Jadi undang-undang ini, ingat ini undang-undang sapu jagat. Jadi dia mengakomodasi berbagai hal, banyak hal. Tenaga kerja iya, investasi iya, lingkungan iya, kemudian AMDAL ya semua birokrasi dan korupsi juga sebetulnya tercakup di dalamnya, begitu. Baik, Bang Usman, kita akan dengarkan nanti bagaimana reaksi dari penelpon kita pada pagi hari ini. Kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa penelpon kita. Ada Pak Sutrisno dari Manado. Pak Sutrisno, selamat pagi. Selamat pagi, Metro. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silakan Pak Sutrisno. Saya menuju ke Bang Usman. Bang Usman, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Saya kira memang Pak Sutrisno. Dari judul yang diangkat oleh Metro pada pagi hari ini itu sangat menarik ya kalau menurut saya. Tapi saya tidak setuju kalau MK itu sebagai keranjang sampah, ya. Sebab yang berdemo ini juga gagap secara konstitusional, ya, hingga muncul namanya sindrom low level trust of society, ya. Jadi MK kualitas independensinya itu udah terlihat, terbukti, ya, dengan berbagai keputusan yang sangat produktif. Yang saya harapkan ya tidak lagi turun ke jalan yang hanya membuang-buang energi, sebab sosial cost-nya itu besar sekali, Pak. Kita buat undang-undang mungkin 3-5 miliar, tapi tingkat kerugian secara material, ya, ketika terjadi demo, anarkis itu akan mereproduksi anarkis-anarkis yang lain. Sebab masyarakat juga harus dicerdaskan, ya, kekerasan, ya, dengan bertindak kekerasan ini akan mereproduksi kekerasan-kekerasan yang lain. Dan saya kira, ya, kebenaran secara konstitusional itu akan terjadi, dia berproses. Di MK itulah eksaminasi hukum itu akan berproses. Saya kira itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi Pak Sutrisno dari Manado. Bang Usman, kalau kita cermati, paling tidak dari pengamatan saya di media sosial, ini
masih ada beberapa orang yang mungkin tidak puas dengan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kemudian sudah menyatakan ketidakyakinan terhadap MK begitu. Iya. Mengatakan bahwa tidak ada gunanya kita mengajukan ke MK karena berbagai macam hal. Nah, hal-hal semacam ini bagaimana kemudian kita bisa Iya, nomor satu itu jangan-jangan karena mereka tidak punya argumen, satu itu ya. Jadi kedua, MK itu kalaupun memutuskan tidak menerima gugatan, ya memang berdasarkan betul-betul kajian dari sisi hukum begitu. Apakah ada dua hal tadi itu ya, ada kerugian konstitusional dan ada perbedaan ya atau pelanggaran undang-undang terhadap undang-undang dasar begitu kan. Nah, itu saya kira di situ persoalannya ya, di situ persoalannya. Jadi bukan mempersoalkan MK-nya sendiri pada dasarnya. Itu sebelum mempersoalkan dirinya sendiri yang mungkin tidak punya argumen, tidak bisa begitu kan. Belum apa-apa sudah mengatakan percuma, iya kan? Percuma, belum melakukan tapi sudah mengatakan percuma begitu. Apakah ini artinya memang lebih banyak kita termakan hoax, Bang? Atau seperti apa sih sebetulnya? Kenapa belum memahami mengenai sebuah undang-undang cipta kerja tapi kemudian sudah mengatakan protesnya begitu? Iya, memang ini kan dari awal kalau kita lihat prosesnya kurang lebih 8 bulan sampai 1 tahun ini, itu dibentuklah persepsi macam-macam begitu. Sebelum kita mendengar apa sebetulnya yang diinginkan pemerintah, apa tujuannya. Ya kan, sudah sejak awal dikembangkan bahwa tenaga kerja akan dihapus hak-haknya misalnya, kemudian lingkungan hidup tidak dipedulikan lagi. Jadi ada imajinasi liar yang kemudian membentuk persepsi, membentuk persepsi dan celakanya itu persepsi itu kemudian disebarkan baru sebatas persepsi, belum sebatas fakta. Nah, itulah kemudian yang dipegang oleh masyarakat, ya oleh yang lain-lain misalnya seperti itu, tanpa membahas secara sungguh-sungguh, secara betul-betul atau bertanya seperti apa sebetulnya. 8 bulan itu bukan waktu yang pendek juga, jadi ada perubahan-perubahan, ada proses-proses, ada negosiasi-negosiasi kan begitu. Jadi saya kira ya mungkin bisa disebut hoax juga begitu ya, hoax karena ada yang mungkin kalau hoax tidak juga itu misinformasi atau disinformasi. Ya ada upaya untuk membelokkan informasi sesungguhnya begitu kan. Ya kalau dibilang hoax nanti kan diprotes. Hoaxnya didasarkan pada undang-undang yang mana, yang 1000 sekian halaman, 800 halaman atau 900 halaman. Ya karena itu sebetulnya kalau pemerintah mau mengatakan ya disinformasi juga di situ. Selain hoax tentu saja ada hoax. Misalnya dikatakan tidak ada pesangon. Iya kan, tidak ada pesangon. Artinya tidak ada sama sekali pesangon. Lalu kemudian diluruskan oleh pemerintah, pesangon ada. Tapi dibilang hoax juga pemerintah katanya. Kenapa? Karena pesangonnya berkurang loh. Hoaxnya itu kan pesangon tidak ada. Pemerintah mengatakan pesangon ada, bahwa berkurang iya. Tapi ada kompensasi-kompensasi lainnya. Ya misalnya jaminan pemutusan hubungan kerja, ada pesangon dari BPJS Ketenagakerjaan misalnya, ada pelatihan untuk mendapatkan pekerjaan baru kalau orang kena PHK misalnya. Jadi itu yang mereka katakan. Memahaminya sepotong-sepotong. Iya, memahaminya sepotong-sepotong bisa seperti itu. Pemirsa, kalau Anda ingin menyampaikan pendapat, kami masih menunggu partisipasi Anda. Anda bisa kontak kami di sambungan telepon yang tertera di layar kaca Anda. Sambil menunggu penelpon selanjutnya, Bang Usman, kembali kita lanjutkan diskusi. Mungkin dari teman-teman yang mungkin tidak yakin begitu ya dari mengajukan proses uji materi ini, kan mungkin karena melihat data juga, Bang. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, 45% ditolak, lalu kemudian hanya 13,4. Karena 13,93% yang kemudian dikabulkan. Mungkin karena melihat angka ini, mereka langsung mengatakan bahwa udah nggak akan ada kemungkinan begitu loh kalau akan diterima. Ya mestinya itu angka yang mendorong mereka siapapun yang mau menggugat itu serius membangun argumen. Mestinya seperti itu, begitu kan? Seperti katakanlah tadi Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menggugat, menunggu dulu kan? Mana naskah yang benar-benar dari undang-undang tersebut. Baru kemudian mereka akan pelajari itu kan? Lalu kemudian mereka membangun argumentasi bahwa nanti itu ditolak,
Ya tidak masalah, bukan masalah dalam arti toh sudah melakukan semacam katakanlah ketidaksetujuan terhadap undang-undang begitu. Ya undang-undang ini kan kalau dilihat dari satu sisi dalam arti dia mengakomodasi begitu banyak undang-undang, ya memasukkan kan potensinya sebetulnya ada potensi maksudnya kehilafan atau kesalahan. Ada ya potensi itu? Ya potensi itu ada pasti begitu kan. Nah coba dicari itu mana yang kira-kira tidak sesuai, ya ada kerugian konstitusional dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar misalnya seperti itu. Dan sudah ada yang mengajukan uji materi dua orang ya, dua pihak begitu, dua pihak, satu individu, satu kelompok serikat pekerja. Ya tentu saja kan ketika menggugat didampingi pengacara kan begitu. Pengacara itu yang akan membangun argumentasi atau kuasa hukum ya, membangun argumentasi untuk menggugat undang-undang tersebut yang ingin kita uji materinya atau uji formil begitu. Nah sekarang kalau berbicara mengenai proses mengawasinya Bang, mengawasi supaya kemudian proses yang berjalan di MK ini betul-betul transparan dan bisa diawasi oleh publik. Biasanya persidangan di MK itu ini terbuka ya, terbuka. Kalau kita lihat persidangan, begitu ada persidangan pasti ramai di MK. Yang paling ramai saya kira kalau gugatan urusan pilkada. Biasanya bawa pasukan, bawa massa maksud saya begitu, bawa pendukung. Terbuka, MK juga punya TV, ya kan? Lalu hasilnya itu biasanya disampaikan melalui media massa, keputusannya. Jadi sidang MK itu sangat terbuka. Ya, sangat terbuka sehingga publik bisa mengawalnya, bisa mengawasinya begitu. Jadi sebetulnya memang tidak ada alasan sebetulnya Bang ya untuk kemudian karena kan prosesnya sudah bisa diawasi, lalu kemudian membangun argumentasi yang kuat. Jadi sebetulnya memang tidak ada alasan buat orang-orang yang tidak puas itu tidak mengajukan proses di MK. Satu-satunya alasan yang tidak mengajukan ya mungkin karena tidak punya argumen itu saya kira. Ya kan dia belum apa-apa. Sebetulnya dia tahu bahwa undang-undang ini ya oke lah gitu kan. Ya, cuma ini kan kadang-kadang kalau kita kritis kelihatan gaya gitu kan. Ya kan. Pokoknya itu dulu begitu. Nah, tapi kekritisannya itu tidak punya dasar yang kuat ya begitu. Saya kira kritis boleh saja lah ya. Bahkan demo juga silahkan begitu asalkan tidak anarki. Yang kemarin itu kan anarkis ya kan. Merusak macam-macam. Tadi Pak Sutrisno bilang betul biayanya bikin undang-undangnya 5 miliar. Coba berapa miliar yang kerugian terjadi karena halte Transjakarta itu dirusak. Ada penelpon selanjutnya nih Bang Usman. Ada Pak Adrian dari Bekasi. Pak Adrian selamat pagi. Selamat pagi Bung. Ya, silakan Pak Adrian. Ya intinya sih semua kebijakan publik itu pasti tidak akan memuaskan semua pihak 100%, pasti itu kan. Entah itu tidak puas tapi sebenarnya mendukung atau memang dia tidak ingin ada undang-undang itu karena ada kepentingan yang lain. Intinya cuma dua kan. Jadi kalau kita mencari-cari sesuatu dan kemudian mengatakan bahwa MK keranjang sampah atau bagaimana atau ada orang yang menuduh MK begini ya berarti dia ada kepentingan yang tidak ingin undang-undang ini ada, itu aja. Intinya di situ dan kita nggak usah ngeladenin mereka, ngapain juga, capek juga. Tapi kalau menurut Pak Adrian sendiri orang yang kan yang pasti membutuhkan undang-undang itu, gitu istilahnya seperti itu. Ya Pak Adrian, tapi kalau menurut Anda sendiri dari penilaian Anda, argumen kemudian yang dibangun untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja itu mungkin dari media massa Anda membacanya atau pengamatan Anda itu sudah cukup kuat belum? Tidak ada yang kuat menurut saya sih, tidak ada yang kuat sama sekali. Cuman masalahnya kan ada dua seperti yang tadi saya sampaikan, ada yang sebenarnya mendukung tetapi ada sebagian pasal-pasal yang ingin dikritisi gitu kan, ada juga yang ingin menolak sama sekali, kan begitu. Dan buat saya itu nggak ada yang kuat argumennya. Kalau toh mereka kuat argumennya, seharusnya mereka tidak berargumen di awal pada saat undang-undang ini sebenarnya masih draft gitu loh. Harusnya seperti itu kan, tetapi memang kalau sudah di ujung begini rame-rame ya
itu adalah konsekuensi. Artinya memang tidak akan memuaskan semua pihak atau malah ada yang menolak. Gitu. Jadi Tapi kita kalau juga harus sampai ada pandai-pandai. gelombang demonstrasi di sejumlah daerah, di Jakarta saja ada 25 halte busway, Pak Adrian, yang kemudian dirusak. Menurut Anda nih orang-orang yang melakukan demonstrasi ini sebetulnya punya argumen yang kuat atau tidak sebetulnya? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Anarki itu kan bukan jawaban. Oke, Karena baik tidak Pak ada Adrian, terima argumen, kasih. jadi kita juga tidak perlu harus mendorong mereka begana begini, nggak penting. Oke, baik Pak Adrian, terima kasih dari Bekasi. Bang Usman, kalau menurut Pak Adrian tadi ada jangan-jangan gitu ya. Ada kepentingan lain sebetulnya yang bermain dalam demonstrasi kemarin. Ya bisa jadi seperti itu ya, Iya. bisa jadi seperti itu. Misalnya kepentingannya apa? Kalau kita lihat misalnya yang berunjuk rasa kemarin lah, katakanlah seperti itu, katanya mau mengepung istana, dan salah satunya ini kabarnya ya nanti kita cek begitu seperti apa. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan presiden, katanya begitu kan. Bisa jadi itu kepentingan lain, satu. Kemudian ada juga yang punya kepentingan mendapatkan katakanlah popularitas, ya kan? Ya ada yang mendapatkan popularitas, misalkan satu kelompok itu popularitasnya sudah turun, lalu kemudian menolak supaya dia dipersepsi pro rakyat untuk menaikkan tawar-menawar, untuk menaikkan posisinya lagi. Kan itu kepentingan lain kan? Iya kan, tujuan lain. Ada juga yang punya tujuan ini menjadi tunggangan untuk kepentingan di 2024 misalnya. Jadi bisa saja ada kepentingan lain. Dalam politik itu kan kadang-kadang ya siapa yang bisa memanfaatkan momentum, kan begitu. Memanfaatkan momentum untuk kepentingannya, begitu kan. Nah jadi saya kira saya tidak ragu lah dengan misalnya para mahasiswa itu yang berdemo, para buruh, para buruh berdemo perjuangkan kepentingannya sendiri kan begitu, kepentingan buruh maksud saya begitu kan. Saya tidak ragu dengan itu, begitu juga mahasiswa. Ya, tetapi kita lihat ada yang lain barangkali yang merusak-rusak itu gitu kan. Ya terlepas bahwa persepsinya salah terhadap undang-undang tersebut, ya tetapi saya kira kepentingan mereka masih murni. Nah yang lain-lain itu tadi yang saya sebut kelompok yang ingin memposisikan dirinya karena sudah tidak populer lagi kelompoknya, kemudian memanfaatkan ini, bahkan mengeksploitasi segala macam misalnya, macam-macam lah di media sosial itu ada potongan harga kalau buat anggota kelompok ini gitu kan misalnya begitu, kalau beli apa begitu kan, dan seterusnya begitu. Saya kira ada ya. Nah yang itulah yang punya kepentingan di luar tadi, kepentingan murni para mahasiswa dan buruh. Gitu. Itu yang kemudian harus kita waspadai. Kita jeda dulu Bang Usman. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kalau mengawasi mengenai proses uji materi di MK mungkin bersifat transparan. Tapi kemudian kalau mengawasi mengenai supaya kemudian kepentingan ini tidak kemudian ditunggangi oleh pihak-pihak yang punya kepentingan, itu bagaimana kemudian Bang? Iya, saya kira teman-teman mahasiswa atau buruh juga harus hati-hati, harus waspada. Kalau memang ada ya, gitu ya. Ya kedua tentu saja aparat keamanan. Kalau misalnya untuk mencapai kepentingan itu dengan katakanlah dalam bahasa aparat itu menunggangi, kalau ada pelanggaran hukum ya jangan ragu untuk menangkap. Kemarin kan sudah ada berapa ya, 8 orang mungkin 10 orang yang sudah ditangkap karena lebih ke pelanggaran undang-undang ITE ya, memprovokasi katakanlah dengan disinformasi yang kemudian membuat mahasiswa ataupun buruh itu berunjuk rasa misalnya seperti itu ya. Nah saya kira dua hal itu harus dilakukan. Nomor satu, siapapun yang berunjuk rasa itu harus waspada, ya kan. Nah jadi kemarin itu bagus juga misalnya ketika buruh ataupun mahasiswa tidak ikut demo yang katanya mengepung istana. Kenapa? Karena kepentingannya sudah berbeda kan begitu. Nah itu salah satu bentuk kewaspadaan dari
mahasiswa dan buruh, ya kan? Kalau tidak, bisa tujuan tadi yang murni tadi itu tercoreng kan oleh kepentingan-kepentingan politik. Ya, jadi saya kira nomor satu harus ada kewaspadaan, nomor dua aparat hukum ya harus berani. Di editorial juga kita katakan, oke sudah ditangkap, tetapi ya diungkap siapa aktornya kan. Beberapa kali pemerintah misalkan Menko Polkam, kemudian terakhir Menteri Pertahanan, ada asing yang membiayai misalnya. Kalau bisa itu diungkap aja, gitu kan? Diungkap supaya lebih jelas. Kenapa belum diungkap, Bang? Ini kan kita menunggu nih. Ya kita menunggu, mungkin kita berprasangka baik aja saja gitu, lagi proses penyelidikan lah, katakanlah seperti itu. Atau mungkin ada kepentingan yang lebih besar lagi sehingga tidak diungkap gitu ya, kita tidak tahu kan. Dari sisi macam-macam, dari sisi politik, dari sisi hukum begitu. Lalu sekarang langkah kedepannya nih, Bang, yang kemudian harus dilakukan oleh teman-teman yang mungkin mengajukan proses uji materi, apa yang kemudian harus dicamkan mereka? Ini kan dua upaya, paling tidak satu upaya itu sudah dilakukan melalui unjuk rasa. Ya, melalui unjuk rasa sudah dilakukan, kita sudah sama-sama lihat seperti apa unjuk rasanya begitu kan. Ya mudah-mudahan, artinya unjuk rasa itu biasanya menuntut presiden mengeluarkan perpu, begitu kan. Tetapi kan kemungkinan kecil, tadi Pak Muti juga sudah mengatakan, ada kemungkinan kecil, nanti berdebat lagi soalnya, begitu mengeluarkan perpu kan. Terjadi perdebatan, ada penolakan lagi dan seterusnya, tidak menyelesaikan masalah, begitu. Nah, pakailah jalur yang lain lagi, yaitu melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Ya, siapkan argumen, pelajari betul-betul undang-undangnya seperti apa, dan bangun argumen. Dan ketiga, kalau memang betul menggugat ke Mahkamah Konstitusi, melakukan uji materi ke MK, itu ya harus dikawal betul-betul oleh terutama penggugat dan oleh masyarakat secara umum juga begitu, terutama masyarakat yang menolak undang-undang Cipta Kerja ini. Saya kira tiga hal itu yang perlu dilakukan untuk masyarakat, ya. Tetapi untuk aparat keamanan, ya untuk pemerintah, saya kira untuk pemerintah itu juga hari ini Presiden mestinya sudah menerima undang-undang atau naskah yang sudah final, ya kan? Dan kemudian dimasukkan ke dalam lembaran negara. Masyarakat sudah bisa melihat di situ. Ya kalau dari hasil pembacaan masyarakat ada hal-hal lain, ya bisa mengajukan judicial review juga kan? Seperti itu. Nah itu buat pemerintah. Artinya apa? Pemerintah mesti terus mensosialisasikan. Ya sambil berjalan terus disosialisasikan, menurut saya tidak usah ditunda lah. Ya langsung saja berlakukan, kan pemerintah juga sudah mengatakan akan segera mengebut PP-nya, Perpresnya, Perdanya misalnya begitu. Kita akan awasi bersama-sama. Dan untuk aparat keamanan ya tadi diusutlah sampai tuntas siapa yang katakan. Kita tunggu Bang ya, siapa kemudian yang menjadi aktor intelektual. Terima kasih Bang Usman bersama kami pada pagi hari ini. Pemirsa, demonstrasi yang berujung ricuh dianggap telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak dengan kepentingan tertentu. Jauh lebih elok bila pemerintah dengan segala kewenangan konstitusionalnya mengusut pihak-pihak yang disebut menunggangi daripada menuding tanpa bukti. Meski pihak-pihak kepolisian sudah menangkap sejumlah orang yang mesti diproses hingga ke pengadilan, namun menjaga tegaknya demokrasi dan mengawal proses lahirnya konstitusi. Metro TV, knowledge to elevate.